Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Bab 6. Bagaimana mengubah apapun dalam hidup Anda? Ilmu Neuro-Associative Conditioning. Awal dari sebuah kebiasaan mirip dengan benang tak kasat mata. Tetapi setiap kali kita mengulangi tindakan itu, kita memperkuat benangnya, menambahkan kawat pijar lain ke dalamnya, sampai menjadi kabel yang kuat dan mengikat pikiran dan tindakan kita dengan kuat. Orison Swett Marden. Jika Anda dan saya ingin mengubah perilaku kita, hanya ada satu cara yang efektif untuk melakukannya, yaitu kita harus menghubungkan kepedihan yang tak tertahankan dan seketika dengan perilaku lama kita, dan kesenangan luar biasa dan seketika dengan perilaku yang baru. Pikirkanlah dengan cara seperti ini, yaitu kita semua melalui pengalaman hidup telah belajar pola berpikir dan berperilaku tertentu agar diri kita terhindar dari kepedihan dan mendapatkan kesenangan. Kita semua mengalami perasaan seperti kebosanan atau frustrasi atau marah atau merasa kewalahan dan mengembangkan strategi untuk mengakhiri semua perasaan ini. Sebagian orang menggunakan berbelanja, sebagian orang menggunakan makanan, sebagian orang menggunakan hubungan badan, sebagian orang menggunakan obat-obatan terlarang, sebagian orang menggunakan alkohol, sebagian orang menggunakan berteriak kepada anak-anak mereka. Mereka tahu, baik sadar maupun tidak sadar, bahwa jalur urat saraf ini akan menghilangkan kepedihan mereka dan membawa mereka ke tingkat kesenangan pada saat itu. Apapun strateginya, jika Anda dan saya ingin mengubahnya, kita harus menerapkan 6 langkah sederhana yang hasilnya adalah untuk menemukan cara yang lebih langsung dan memberdayakan untuk keluar dari kepedihan dan mendapatkan kesenangan. Cara yang akan lebih efektif dan anggun. 6 langkah dalam NAC akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menciptakan cara langsung untuk keluar dari kepedihan dan mendapatkan kesenangan tanpa hambatan yang melemahkan. Keenam langkah tersebut adalah langkah utama 1 NAC. Putuskanlah apa yang benar-benar Anda inginkan dan apa yang menghalangi Anda untuk mendapatkannya sekarang. Anda akan terkejut jika mengetahui berapa banyak orang yang mendatangi saya untuk menjalani terapi pribadi. Dan saat saya bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan, mereka akan menghabiskan waktu 20 menit untuk memberitahu saya apa yang tidak mereka inginkan atau yang tidak ingin mereka rasakan lagi. Jika kita terus memusatkan perhatian pada apa yang tidak kita inginkan, maka kita akan lebih banyak memilikinya. Langkah pertama untuk menciptakan perubahan apapun adalah dengan memutuskan apa yang benar-benar Anda inginkan, sehingga Anda memiliki sesuatu untuk terus melangkah. Semakin spesifik apa yang Anda inginkan, maka semakin jelas Anda akan memilikinya, dan semakin banyak kekuatan Anda untuk mencapai apa yang Anda inginkan dengan lebih tepat. Kita juga harus mengetahui apa yang menghalangi kita dari memiliki apa yang kita inginkan. Tanpa terkecuali, apa yang menghalangi kita dari berubah adalah karena kita menghubungkan lebih banyak kepedihan dengan melakukan sebuah perubahan daripada tetap seperti saat ini. Kita memiliki sebuah keyakinan seperti, jika saya berubah, maka saya akan merasakan kepedihan. Atau kita takut perubahan akan menyebabkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Langkah utama kedua, NAC. Carilah daya ungkit. Hubungkanlah kepedihan yang luar biasa dengan tidak berubah sekarang, dan kesenangan yang luar biasa dengan berubah sekarang. Sebagian besar orang mengetahui bahwa mereka benar-benar ingin berubah, tetapi mereka hanya tidak bisa mendorong diri mereka untuk melakukannya.
Namun perubahan biasanya bukan masalah kemampuan, tetapi hampir selalu tentang motivasi. Jika seseorang menodongkan senjata kepada kita dan berkata, "Kau lebih baik keluar dari keadaan depresi dan mulailah merasa bahagia sekarang." Saya yakin kita semua dapat menemukan cara untuk mengubah perasaan kita saat itu di bawah situasi seperti itu. Namun masalahnya, seperti yang telah saya katakan, perubahan sering menjadi hal yang seharusnya dan bukan keharusan, atau harus dilakukan, tetapi harus dilakukan suatu hari nanti. Satu-satunya cara kita dapat melakukan sebuah perubahan sekarang adalah jika kita menciptakan keadaan yang sangat mendesak, sehingga kita harus melakukannya. Jika kita ingin melakukan perubahan, maka kita harus menyadari kalau ini bukan masalah apakah kita bisa melakukannya, tetapi lebih tentang apakah kita akan melakukannya. Apakah kita akan melakukannya atau tidak tergantung pada tingkat motivasi kita, yang tergantung pada dua kekuatan yang membentuk hidup kita, yaitu kepedihan dan kesenangan. Setiap perubahan yang telah Anda lakukan dalam hidup Anda adalah hasil dari mengubah hubungan saraf Anda tentang apa arti kepedihan dan apa arti kesenangan. Namun, kita sering sulit sekali mendorong diri kita untuk berubah, karena kita memiliki perasaan yang campur aduk tentang berubah. Di satu sisi, kita ingin berubah. Kita tidak ingin sakit kanker karena merokok. Kita tidak ingin kehilangan hubungan pribadi kita karena kemarahan kita tak terkendali. Kita tidak ingin anak-anak kita merasa tidak dicintai karena kita kasar kepada mereka. Kita tidak ingin merasa depresi sepanjang hidup kita karena sesuatu yang terjadi di masa lalu kita. Kita tidak ingin merasa seperti korban lagi. Di sisi lain, kita takut berubah. Kita bertanya-tanya, bagaimana kalau saya berhenti merokok, tetapi saya tetap meninggal karena kanker, dan saya telah melepaskan kesenangan yang dulu diberikan oleh rokok kepada saya? Atau, bagaimana jika saya menghilangkan perasaan negatif tentang pemerkosaan itu, tetapi kemudian terjadi lagi kepada saya? Kita memiliki emosi campuran saat kita menghubungkan kepedihan dan kesenangan dengan berubah, sehingga menyebabkan otak kita tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dan kita tidak dapat menggunakan segala kemampuan kita untuk melakukan perubahan apapun yang dapat terjadi seketika itu, jika diri kita berkomitmen untuk melakukannya. Jadi, bagaimana kita mengubah keadaan ini? Salah satu hal yang mengubah siapapun adalah ketika mencapai ambang batas kepedihan. Ini berarti mengalami kepedihan yang sangat besar, sehingga Anda tahu Anda harus berubah sekarang. Pada saat otak Anda berkata, "Saya sudah tidak tahan lagi, saya tidak bisa hidup atau merasa seperti ini satu hari lagi atau kapanpun lagi." Pernahkah Anda mengalami hal ini dalam hubungan pribadi, misalnya? Anda terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, dan Anda benar-benar tidak bahagia, tetapi Anda tetap bertahan. Mengapa? Anda berusaha membenarkannya dengan mengatakan hubungan Anda akan membaik, tanpa melakukan apapun untuk membuatnya membaik. Jika Anda merasa sangat sakit, mengapa tidak Anda tinggalkan? Meskipun Anda tidak bahagia, Anda takut sesuatu yang tidak Anda ketahui akan menjadi kekuatan motivasi yang lebih kuat. Ya, saya tidak bahagia sekarang. Anda mungkin berpikir seperti itu. Tetapi, bagaimana jika saya meninggalkan orang ini dan kemudian saya tidak pernah menemukan siapapun? Setidaknya saya tahu bagaimana menghadapi kepedihan yang sekarang saya rasakan. Pemikiran semacam ini menghalangi orang dari melakukan perubahan. Namun, akhirnya pada suatu hari, kepedihan karena memiliki hubungan yang buruk menjadi semakin besar dari rasa takut Anda pada apa yang tidak Anda ketahui, sehingga Anda sampai pada ambang batas Anda dan melakukan perubahan. Mungkin Anda telah melakukan hal yang sama dengan tubuh Anda. Saat akhirnya Anda memutuskan tidak bisa hidup satu hari lagi tanpa melakukan sesuatu dengan berat Anda yang berlebihan. Mungkin pengalaman yang akhirnya mendorong Anda hingga ke batas kemampuan Anda adalah saat Anda tidak dapat mengenakan celana jeans kesayangan Anda atau merasakan paha sangat besar yang saling bergesekan ketika Anda menaiki tangga, atau hanya melihat lipatan kelebihan daging yang menggelambir di bagian samping tubuh Anda. Pengungkit adalah sebuah alat yang kita gunakan untuk mengangkat atau memindahkan beban yang sangat berat yang tidak dapat kita angkat. Daya ungkit sangat penting dalam melakukan perubahan apapun.
dalam membebaskan diri Anda dari beban perilaku seperti merokok, minum minuman keras, makan berlebihan, memaki, atau pola perasaan seperti perasaan depresi, khawatir, takut, atau tidak memadai. Sebutkan saja. Berubah tidak hanya mengharuskan Anda untuk menyadari bahwa Anda harus berubah. Namun, perasaan terdalam dan panca indera paling mendasar Anda juga harus mengetahui bahwa Anda harus berubah. Jika Anda telah mencoba berulang kali untuk berubah dan Anda gagal melakukannya, ini berarti kepedihan jika Anda gagal berubah tidak cukup besar. Anda belum mencapai ambang batas kepedihan dan daya ungkit terakhir. Saat saya melakukan terapi pribadi, saya harus menemukan daya ungkit terbesar untuk membantu orang-orang berubah dalam satu sesi yang gagal dilakukan pada terapi selama bertahun-tahun. Saya memulai setiap sesi terapi dengan mengatakan bahwa saya tidak dapat bekerja dengan siapapun yang tidak berkomitmen untuk berubah sekarang. Salah satu alasannya karena saya mematok biaya $3.000 untuk satu sesi, dan saya tidak ingin mereka menanamkan uang mereka kecuali mereka benar-benar akan mendapatkan hasil yang mereka inginkan hari ini dalam satu sesi terapi ini. Seringkali orang-orang ini datang dari wilayah lain di Amerika. Gagasan bahwa saya memulangkan mereka tanpa menyelesaikan masalah mereka memotivasi para klien saya untuk menghabiskan waktu setidaknya setengah jam untuk meyakinkan saya bahwa mereka memang berkomitmen dan akan melakukan apapun untuk berubah saat itu juga. Dengan daya ungkit semacam ini, melakukan perubahan menjadi pasti. Mengutip pernyataan filsuf Nietzsche yang berbunyi, mereka yang memiliki alasan cukup kuat sanggup menanggung hampir semua hal. Saya telah menemukan bahwa 20% dari perubahan apapun adalah dengan mengetahui bagaimana caranya. Tetapi 80% adalah dengan mengetahui mengapa mereka berubah. Jika kita memiliki sekumpulan alasan yang cukup kuat untuk berubah, maka dalam hitungan menit kita dapat mengubah sesuatu yang tidak berhasil kita ubah selama bertahun-tahun. Daya ungkit paling hebat yang dapat Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri adalah kepedihan yang datang dari diri Anda sendiri, bukannya dari luar. Mengetahui bahwa Anda gagal menjalankan standar Anda sendiri untuk hidup Anda sangatlah menyakitkan. Jika gagal bertindak sesuai dengan sudut pandang kita sendiri, jika perilaku kita tidak sesuai dengan standar kita, dengan jati diri kita yang kita miliki untuk diri kita sendiri, maka jurang di antara perilaku kita dan siapa diri kita akan mendorong kita untuk berubah. Daya ungkit yang diciptakan dengan menunjukkan ketidaksesuaian antara standar seseorang dengan perilaku mereka dapat sangat efektif dalam menyebabkan mereka untuk berubah. Ini bukan hanya tekanan yang diberikan kepada mereka oleh dunia luar, tetapi tekanan yang dibangun oleh diri mereka sendiri. Salah satu kekuatan terbesar dalam kepribadian manusia adalah dorongan untuk mempertahankan mutu dari jati diri mereka sendiri. Alasan mengapa banyak sekali dari kita yang tampaknya menunjukkan sikap yang bertentangan, karena kita tidak pernah menyadari kalau kita tidak konsisten. Jika Anda ingin membantu seseorang, Anda tidak akan mendapatkan daya ungkit semacam ini dengan membuat mereka merasa bersalah atau mengatakan kalau mereka tidak konsisten, tetapi dengan bertanya kepada mereka yang menyebabkan mereka menyadari sendiri ketidakkonsistenannya ini. Ini pengungkit yang jauh lebih kuat daripada menyerang seseorang. Jika Anda mencoba untuk menggunakan hanya tekanan dari luar saja, maka mereka akan menentangnya. Tetapi tekanan dari diri mereka sendiri mustahil untuk ditentang. Tekanan semacam ini merupakan alat yang berharga untuk digunakan pada diri Anda sendiri. Kepuasan pada diri sendiri menyebabkan kemandekan. Kecuali Anda sangat tidak puas dengan pola perilaku Anda saat ini, maka Anda tidak akan termotivasi untuk melakukan perubahan yang perlu. Akui saja kalau manusia bereaksi terhadap tekanan. Jadi, mengapa seseorang tidak mau berubah saat mereka merasa dan tahu mereka harus berubah? Mereka menghubungkan kepedihan yang lebih besar dengan berubah daripada tidak berubah. Untuk mengubah seseorang, termasuk diri kita sendiri, kita harus membalikkan keadaan ini sehingga tidak berubah. Akan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan di luar ambang batas yang bisa kita tahan.
dan berubah itu menarik dan menyenangkan. Untuk mendapatkan daya ungkit yang sebenarnya, tanyalah kepada diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kepedihan, seperti, apa akibatnya bagi saya jika saya tidak berubah? Sebagian besar dari kita terlalu sibuk mengira-ngira apa akibat dari berubah. Namun, apa akibatnya jika tidak berubah? Pada akhirnya, apa yang akan saya lewatkan dalam hidup saya jika saya tidak berubah? Apakah tidak berubah telah membuat saya merasakan akibatnya secara mental, perasaan, fisik, keuangan, spiritual? Buatlah kepedihan karena tidak berubah terasa sangat nyata bagi Anda, sangat besar dan sangat mendesak, sehingga Anda tidak bisa menunda lagi untuk berubah. Jika cara tersebut tidak menciptakan daya ungkit yang cukup kuat, maka pusatkanlah perhatian pada bagaimana tidak berubah mempengaruhi orang-orang yang Anda cintai, anak-anak Anda, dan orang lain yang Anda sayangi. Banyak dari kita yang akan melakukan lebih banyak untuk orang lain daripada untuk diri kita sendiri. Jadi bayangkan sejelas mungkin, seberapa besar kegagalan Anda untuk berubah akan berdampak negatif terhadap orang-orang yang sangat penting bagi Anda. Langkah kedua adalah dengan menggunakan pertanyaan yang berhubungan dengan kesenangan. Untuk membantu Anda menghubungkan perasaan positif dengan berubah. Jika saya benar-benar berubah, apa yang akan saya katakan terhadap diri saya sendiri? Kesempatan macam apa yang bisa saya ciptakan jika saya mengubah ini dalam hidup saya? Hal lain apa yang bisa saya capai jika saya benar-benar berubah hari ini? Bagaimana perusahaan keluarga dan teman-teman saya? Seberapa lebih bahagianya saya sekarang? Kuncinya adalah mendapatkan banyak sekali alasan, atau lebih baik lagi, alasan yang cukup kuat. Mengapa berubah harus terjadi secepatnya, bukan suatu hari nanti di masa depan? Jika Anda tidak terdorong untuk berubah sekarang, maka Anda tidak benar-benar memiliki daya ungkit. Karena Anda telah menghubungkan kepedihan dalam sistem sel saraf Anda dengan tidak berubah dan menghubungkan kesenangan dengan berubah. Sehingga Anda terdorong untuk melakukan sebuah perubahan, maka Anda dapat melanjutkan ke langkah utama ketiga dari NAC. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.